Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan hari ini kita lanjut ke The King Avatar episode spesial ya teman, yang rilis di tahun 2018. Waduh mantap sekali ini ya. Ini kayaknya nih episode yang paling aku suka ini OVA ya. Oke, jadi di episode terakhir kemarin itu yang season 1 teman, si Yechu ini dihadang oleh orang-orang dari tim dan guild Tyrannical. Padahal ya si Yechu dan kawan-kawan lain mau babat monster di dungeon ini. Lalu sampai-sampai dia duel juga dengan rival sejatinya, yaitu Han Wenqing. Setelah pertarungan itu, Yechu bisa menyusul kawan-kawan lain dan mulai membabat monster di dungeon ini. Yechu kembali menyemangati Ivan karena kemampuan dia yang sekarang sudah meningkat. Kemudian tiba-tiba si Chen Kuo nawarin 3 tiket kompetisi All Star Glory ya. Dan keesokan harinya mereka langsung pergi ke sana. Nah, kompetisi ini bertujuan untuk hiburan dan mempertunjukkan semua pemain dari tim Export Glory. Pemain dewa, pemain terbaik, bahkan pemain junior pun pokoknya semuanya ditampilin di sini, teman. Dan juga para penonton boleh ikut serta untuk memeriahkan acara ini. Semua akun pemain dewa dan terbaik sudah ditampilkan. Lalu yang terakhir adalah akun Yi Yechechiu. Nah, si Yechechiu ini sempat flashback ya ke waktu dia dikeluarkan dari tim yang dia buat sendiri, yaitu Excellent Era. Ini akun tuh berharga banget teman-teman, karena ada senjata Evil Annihilation yang dibuatin oleh sahabatnya, yaitu Muqiu. Sun Xiang sebagai pengganti posisi Yechechiu pun ikut hadir di acara ini. Acara pertama dimulai dengan tantangan generasi baru dari tim esport. Di acara pertama ini hanya untuk hiburan teman, tapi kalau misalnya menang itu generasi baru, bakal berdampak buruk ke senior atau pemain terbaik dari tiap tim. Karena ya secara nggak langsung pemain terbaik bakal kena hujatan dari penonton. Weh, kok bisa kalah dari generasi baru? Ini pro player apaan kayak gini? Nah, seperti itu contohnya ya. Tapi bagi generasi baru ini adalah saat yang tepat buat nunjukin jati diri dan kecocokannya untuk bermain di dalam tim. Pertandingan pertama ini dari tim Tiny Herb. Cao Yingce akan melawan Wang Qiexi, sang dewa penyihir. Yingce akan dipromosikan secara langsung oleh Wang Qiexi untuk menjadi kapten tim Tiny Herb yang baru. Mereka berdua pun login dan mengatur skill point, lalu ya pokoknya sebagainya lah, diatur-atur semacam itu ya. Kemudian pertandingan pun dimulai. Chang Xinjie dan Yechu curiga kepada Wang Qiexi. Kayak bertarung, combo, dan caranya Yingce memang sama dengan Wang Qiexi. Tapi si Yingce ini kok jauh lebih unggul deh damage-nya. Dan dari semua ini mereka jadi paham ya, Wang Qiexi nggak pakai semua skill point yang dia punya, maka itu damage yang dikeluarin dari karakternya itu nggak maksimal. Beda dengan Yingce yang pakai semua skill point-nya untuk skill penyihir. Banyak usaha yang udah dilakukan Wang Qiexi biar tim Tiny Herb ini bisa berkembang teman-teman. Sampai-sampai si Wang Qiexi ini mengorbankan dirinya malam ini demi Yingce sebagai penerus kapten tim Tiny Herb. 要肩负起微草的未来，冰姐。 Yingce pun memenangkan pertandingan, dan ini hal yang sangat jarang terjadi di saat kompetisi hiburan All Star Glory. Selanjutnya yaitu Ivan. Dia memilih lawan Li Xuan dengan nama akunnya yaitu Crying Devil. Waduh, ini sangat-sangatlah keren banget ya namanya ya. Li Xuan adalah kapten dari tim Void, dan dia ini ya teman-teman dikenal sebagai pemain yang pertama kali menguasai kelas Ghostblade. Pokoknya jago parah lah ini orang kalau pakai kelas itu. Ivan memilih lawan ini karena dia mau buktiin kalau dirinya bisa menunjukkan skill yang layak sebagai pemain generasi selanjutnya. Tiny Herb kebingungan kan, kenapa si Ivan ini pakai kelas Ghostblade? Padahal ya seharusnya dia assassin di tim Tiny Herb. Marah-marah tuh mereka karena mengira Ivan yang semena-mena bawa nama tim dan mempermalukannya.
Ivan pun kalah dan dia bener-bener makin pesimis di sini ya. Lalu dia dihampirin Yechu dan Yechu pun bilang dia bener-bener sangat menyayangkan pilihannya Ivan karena Ivan udah nantang si Li Xuan, pemain terbaik kelas Ghostblade. Senjata yang dimiliki dia juga bener-bener serem teman. Menantang dia cuma bawa kekalahan aja. Kemudian Yechu menyuruh Ivan untuk menunggu kesempatan biar dia bisa nunjukin dirinya layak jadi pemain generasi penerus. Yechu juga mengarahkan Ivan untuk belajar terus kelas Ghostblade. Dia masih muda, masih punya banyak waktu. Jangan ragu buat ningkatin kemampuannya diri sendiri. Yechu kembali ke tempat duduknya, kemudian dia menanyakan pertandingan ini kepada Tang Rou. 比赛好看吗？ Lalu mulailah giliran Excellent Era menunjukkan generasi penerusnya di kompetisi ini. Sun Xiang menantang Han Wenqing. Alasannya karena akun Ye Zhezhou bener-bener rival sejatinya di Cerdas, atau nama akunnya si Han Wenqing ini temen. Sumpah dah, ini Sun Xiang gayanya sengak bener dah. Aduh. Sun Xiang bilang kalau dia bakal menyelesaikan duel rival ini yang selama bertahun-tahun terus-terusan imbang menang kalahnya. Ini kalau misalnya aku salah nyeritain lagi bagian sini, tolong kasih tahu temen di komen. Soalnya di animasi sama sekali nggak nyeritain sih tentang dua rival sejati ini. Mampus, kalahkan lu. Makanya jangan gedein sengak doang, Sun Xiang. Lalu Han bilang ke Sun Xiang, dia bermain bagus di pertandingan tadi, tapi kalau seandainya itu akun Yechu yang pegang, dia bakal gunain skill Rising Dragon Source tadi dengan sebaik-baiknya. Skill ini juga ciri khasnya Yechu, teman-teman. Cuma dia yang bisa ngendalin full skill ini. Sun Xiang makin kesel ya karena dia dibanding-bandingin sama Yechu, tapi dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Jadi ya dia langsung keluar dari panggung tersebut. Kemudian Yechu, Tang Rou, dan Chen Kuo menginap di hotel karena pertunjukan selanjutnya akan diadakan besok. Si Chen Kuo ini tidur duluan kan, dan si Tang Rou juga. Tapi si Yechu masih main Glory saja ya. Tak lama kemudian Tang Rou juga ikut ya main Glory ya, karena dia melihat pertarungannya sangat hebat selama pertandingan tadi. Tiba-tiba besoknya Chen Kuo ngamuk-ngamuk. Pertandingan dari tim-tim lain dimulai, termasuk tim Blue Rain. Lalu kompetisi selanjutnya adalah permainan panjat tebing versi game Glory, dan kali ini penonton juga bisa ikut serta. Tapi sebelum pertandingan dimulai, Su Mucheng menelpon Yechu untuk menanyakan tempat duduknya. Kemudian ya dia menemukan Yechu dan sekaligus menyapanya. Tapi si Chen Kuo ini kegeeran ya. Dia mengira ya Mucheng itu nyapa ke dia, jadi Chen Kuo bingung gitu kan. Lah ini siapa yang dia sapa? Aku bukan temennya. Lalu dipilih acak 3 penonton yang akan turun ke panggung. Setelah itu Mucheng menyarankan pemilihan 2 penonton lagi dari dia sendiri. Yeps, dia memilih penonton di area tempat duduknya si Yechu. Mucheng ini sengaja milih Tang Rou dan Chen Kuo ya. Aduh, iseng aja kowe mbak. Yechu juga sempat panik sumpah. Duh, anjir ngapain gue kasih tahu tempat duduk gue tadi ya? Astaga. MC acara sempat nanyain kan nama mereka berdua, dan setelah itu si Mucheng ini ya ngasih semangat ke mereka berdua sambil nyebut nama panggilan si Tang Rou, yaitu Xiao Tang. Bingung kan mereka? Lah, perasaan tadi perkenalan pakai nama asli bukan nama panggilan, kok dia tahu dah. Pertandingan dimulai. Di sini Tang Rou nggak pakai akun utamanya ya, karena belum sampai di level 40. Ini BTW aku nggak tahu ya ini si Tang Rou pakai akun siapa sekarang. Soalnya itu di animasinya ya, di animasinya nggak ada penjelasan apa-apa teman-teman. Bisa jadi ini akunnya si Yechu juga karena di wiki itu Tang Rou dan Chen Kuo cuma punya 1 akun teman-teman. 又掉下去了。Pertandingan selesai, Chen Kuo pergi ke toilet dan Tang Rou duduk di sebelah Yechu. Tang Rou bilang dia lihat pertandingan Huang tadi itu gayanya mirip banget kayak Flowing Tree sewaktu pecahin rekor di Bone Graveyard. Kemudian dia juga tahu kalau Mucheng itu adalah Mumu karena tadi dia manggil Tang Rou pakai nama panggilannya yaitu Xiao Tang. Karena hal ini Tang Rou mengetahui identitas Yechu yang sebenarnya. 那你呢？叶修，其实就是叶秋。对。
Di acara terakhir adalah pertandingan yang asli, yaitu pro player melawan penonton yang dipilih oleh pro player itu sendiri. Tuming dari tim Samsara dengan akun Blade Masternya akan melawan Tangro. Dan tentunya Tangro ini sengaja dipilih ya, karena terlihat pengatur acara mendapat telepon dari seseorang. Huang bingung, apa jangan-jangan ini Samsara nyoba rekrut si Tangro ya? Chen Kuo bingung kenapa Tangro itu nggak pakai skill mematikan kelas battle match. Nah, Yechu menjawab kalau Tangro itu belum sama sekali tahu tentang skill itu karena akunnya sendiri juga belum nyentuh sampai level 40. Tangro semakin terdesak. Yechu pun mengatakan pengalaman bertarung face to face Tangro ini belum banyak, jadi strategi dan gerakan-gerakannya udah pasti gampang dibaca lah sama musuh. Tapi tiba-tiba Tangro melakukan hal yang bikin terkagum-kagum. Gila. Tangro menang ya dengan caranya sendiri. Yechu bilang walau pengalaman bertarungnya si Tangro itu dikit, tapi dia tuh pinter banget ya buat ambil inisiatif. Karena ya dia meningkatkan kecepatan tangannya tanpa mikirin strategi apapun. Karena lawan dia tuh pro player. Walaupun di akhir-akhir dia kecapean, tapi itu hal wajar ya, karena dia meningkatkan kecepatan tangan dalam waktu yang lama. Tak disangka-sangka ya, Tuming menantang si Tangro lagi dan Tangro pun menerimanya. Semua penonton ini terkagum-kagum karena si Tangro itu bisa konsisten ya di kecepatan tangannya. Tuming menang, tapi karena sifatnya si Tangro ini gak mau kalah ya, kayak waktu lawan si Yechu di season 1. Jadi ya dia ngajak buy one lagi dah si Tangro ini. Begitu terus dan juga si Tangro ini masih konsisten di kecepatan tangannya. Menangnya ganti-gantian, tapi makin lama bertarung ya si Tangro ini malah makin sering kalah. Lalu Yechu jadi khawatir kan tentang si Tangro karena dia udah konsisten buat tingkatin kecepatan tangannya. Udah gitu si Chen Kuo juga ditegur buat bujuk si Tangro biar udahan gitu maksudnya. Lalu Yechu yang turun ke panggung untuk jemput si Tangro. Yechu bilang ke Tangro, sekarang kamu udah lebih dari cukup. Kalau kamu mau buktiin bisa menang, kamu udah buktiin kok tadi. Si Tangro ini masih ngeyel ya. Masih pengen main lagi karena dia yakin masih bisa menang. Terus Yechu kasih dia penjelasan, di dalam kompetisi Glory kamu bakal bermain sampai karakter pemain terakhir berdiri. Walau kamu udah berhasil bikin satu lawan kesusahan dan kecapean, tapi dia yang bakal menang karena dia itu masih punya rekan-rekan lain. Tuming ini makin ngecehin si Tangro kan. Hei cantik, mau main lagi nggak? Takut lu. Kemudian ya si Yechu ini bilang ke Tuming, boleh aku aja yang nyoba melawanmu. Tuming nanya, kenapa sama cewek yang tadi? Yechu jawab lagi nih, cewek yang tadi kecapean, aku jadi pemain cadangan dia. Nah, kemudian pertandingan pun dimulai. 键位也是奇奇怪怪。走的，这声音怎么听着这么欠呢？好了， Hohoho, semuanya pada kaget cu, asli dah. Jelas dong, ini pemain dewa tingkat paling atas ya, paling atas yang menguasai semua kelas tampil. Ditambah lagi dia tuh main kelas utamanya, udah makin mantap lah ya. Merinding aku asli dah. Yechu udah menunjukkan dirinya lagi dengan menggunakan skill khasnya dan cuma dia yang bisa ngendalin full skill ini. Kemudian Yechu menemui Mucheng, lalu mereka berdua pun membeli es krim dan menikmatinya bersama. Terlihat Chen Kuo dan Tangro udah pulang ke hotel dan Yechu juga udah pulang lebih dulu. Chen Kuo ini minta penjelasan kan karena dia tuh baru bener-bener percaya kalau si Yechu itu ternyata si Yechu. Nah, seketika Yechu ingat dengan sahabatnya yaitu Muchu dan sekarang dia akan kembali mulai dari awal lagi. 什么？怎么了？快跟我交代问题！
对，不过是从头再来嘛。 Oke, jadi seperti itu ya 3 episode OVA yang rilis tahun 2018. Dan ini akhirnya si Yechu membulatkan tekad buat bikin tim kembali. Aduh. Nah, sekali lagi aku ingetin nih teman di sini nih. Bagi kalian yang nanya The King Avatar season 3 itu sama sekali belum ada ya. Jadi setelah aku bahas yang ini, yang 3 episode kan udah pasti kalian tuh nonton alur season 2-nya. Nah, jadi jangan tanya, "Bang, alur season 3 dong, masih gantung nih." Waduh. Jangan tanya saya. Ya semoga aja ya season 3 itu infonya ada di tahun 2021 atau 2022. Waduh, itu sangat-sangat dinantikan ya untuk animasinya. Tapi kalau live actionnya kayaknya udah sampai bikin tim sendiri ya teman-teman ya. Ya wes gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya teman. Bye bye. See ya.